Ya, mulai ketahuan Lagi banget. Waduh. Bapak kami tidur Mereka kalau Pak jalan tidur di sini lah Pak. Aku Jadi, info. wah ini udah benar-benar Iyalah. Nah, itulah Pak. hancur. Belum kamar mandi. Jadi belum ini dapur. kelihatan saudara sekalian. Nah, seperti ini retaknya ada lebih kurang ini 1 meter lebih di atas terus ke bawah. Ini Ya, sampai ke bawah tuh Pak. ini kusennya sudah tidak menyatu lagi dengan tembok. benar, Pak. Pintu kan bisa Ke bawah, ditutup mana lagi? Pak, bisa dibuka. Ini siapapun yang merasa berkepentingan dan merasa berkewajiban terhadap nasib masyarakat di sini, kita menghimbau agar hendaknya ini segera turun tangan lah, diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebelum korban nyawa manusia terjadi di sini, kita tidak berharap seperti itu. Jadi untuk ke pemukiman itu satu-satunya nih aksesnya. Iya Pak, ini sudah dibebasi, lahan yang sudah dibebasi. Oh, dibeli mereka? Iya sudah dibebasi, kami ditinggali dulu perjanjiannya kami mau. Oh, dulu warga ada di sini. Nah, ya ini sudah dibebasi warga nih Pak. Berapa rumah? Oh banyak Pak, 50-an lebih. 50 lebih. Iya. Jadi ini sudah dibeli oleh pihak Sudah. perusahaan. Ini sudah. Udah ganti Gudang. rugi ya. Ya gudang tidak ada korban jiwa dibeli. Heeh. Itu patokan tanah PLN Pak. Oh. Ini dibebaskan Pak. Jadi ini warga yang dulu di sini ini pindah kemana? Ke Gotong Royong, Kasang Kuda arah Gotong Royong. Oh, mereka beli sendiri jadinya ya. Ya dibebasi lahannya dengan PPR. Nah, yang tersisa tinggal 10 rumah. Nah, sebenarnya 21 rumah Pak, tapi waktu perjanjian di perusahaan apabila tarik meter 100 meter dibebaskan, tapi nyatanya di belakang kami lebih 100 meter dibebaskan, kami tidak dibebaskan. Oh. Nah, ini lahan patoknya yang sudah dibeli Pak. Oh, ini ya. Nih, Ini patok PLN ya. ya patok PLN yang sudah dibebaskan. Berarti batasnya dari sini ke sana ya, Iya, yang udah Pak. dibebasin. Ini, itu sudah dibebaskan. Yang sudah RT masih RT 24 ini ya? Tadi Pak, ini masih RT 24 Pak. Baik saudara sekalian, saat ini kami dalam perjalanan menuju sebuah kawasan pemukiman penduduk di RT 24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Nah, di mana di sini ada sekitar 20-an rumah Nah, ini sudah dibeli. yang terdampak oleh getaran mesin pembangkit listrik tenaga gas ya, Iya Pak, oleh sebuah perusahaan yang ada di sini. bikin hutan. Dan rumah-rumah di sini Sudah dibebasi. banyak mengalami kerusakan, dan sampai hari ini belum ada penyelesaian yang terbaik dari pihak perusahaan. Ini rumah dianggar 15 juta Pak perbaikan. Oh, nah ini mulai dari sini rumahnya nih, Ya nih. ini ya. Ini sudah dibebasi Pak. Oh, ini yang Itu belum. dibebaskan. Ini sudah dibebasi. Heeh. Nah, itu Berarti ini lahannya. bekas rumah warga lah dulu nih Ya. pagarnya ya. Ya ini warga. Oh, Dulu warga ngaju juga kayak gini Pak. oh, Nah ini udah dibeli. heeh. Ini belum. Oh, ini masih rumah warga. Masih rumah warga. Kenapa ada dibeli? Nah, enggak tahu lah dengan alasan pihak PLN apabila 100 meter batas AMDAL 100 meter dibebaskan. Kalau tidak dibebaskan, tapi yang di belakang sana lebih dari 100 meter dibebaskan. Oh, Itu rumah warga juga yang hancur. Nah itu Pak, nampak kan hancur ini. Ini tanah PLN. jadi bukan perusahaan swasta, ini PLN Iya punya. Pak, PLN. Saudara, hari ini saya kembali ke RT 24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Iya. Kota Jambi, persisnya di belakang perusahaan listrik tenaga gas yang berada di kawasan Payo Selincah ini. Saya sengaja hadir ke sini untuk melihat dari dekat penderitaan ibu-ibu. Ada sekitar 20 kakak atau 21 kakak ya, Yang di sini. yang berada di sini yang terdampak oleh getaran perusahaan ini, mesinnya maksud saya, sehingga mengakibatkan rumah-rumah di sini mengalami kerusakan yang cukup serius. Dan sampai hari ini belum ada proses ganti untung atau ada solusi yang menguntungkan bagi masyarakat setempat. Nah, saya ingin tanya nih, perwakilan siapa dulu? Ibu Maria ya? Maria
Maria Teta ya? Teti. Nah, ini yang menghubungi saya kemarin. Tolong diceritakan dulu. Saya panggil Ibu, Mbak atau apa nih? Ibu ya. Nah, Ibu Maria, tolong diceritakan dulu apa persoalan yang sedang dihadapi masyarakat selama ini. Soalnya dengan dampaknya beroperasi perusahaan PT Eramas Persada, rumah kami mengalami kehancuran, material bangunan, kesehatan kami, ketidaknyamanan kami. Semua warga mengalami menderita dengan adanya dampak PT Eramas Persada. Sampai saat ini belum ada titik terang. Perusahaan itu yang mengoperasionalkan mesin ini ya? Iya. Mesin listrik ini ya? Itu getarannya seperti apa? Getarannya di saat bunyi pembuangan itu hantamannya dari bawah, Pak. Pembuangan gas maksudnya? Pembuangan gas. Jadi tanah ini bergetar? Rumah Ya, tanahnya getar, yang akibatnya rumah menjadi retak-retak. Itu jam berapa, dari jam berapa? Itu dari jam, dia tidak tentu. Tidak tentu. Jam 6 sore biasanya? Biasa dari jam 6 sore, jam setengah 4. Jam setengah 4 sore. Itu mulai dia melakukan pembuangan itu dan itulah terjadinya getaran ya. Getaran. Boleh dilihat rumahnya? Boleh? Yang mana? Yang paling yang dekat dulu, yang dekat dulu. Yang dekat. Sini Pak, masuk sini dulu. Masuk mana? Ini Pak. Kita lihat dulu saudara seperti apa keretakan rumah ini. Hidupin lampunya. Lampu mati, Pak. Oh, lampu mati ya? Tuh Pak, ada PLN tapi lampu mati. Oh. Mana lah Pak? Ya, kondisinya gelap gini saudara-saudara. Lampu mati dulu. Oh, waduh. Maaf, saya masuk ke kamar dulu. Biasa. Nah, ini saudara sekalian. Waduh, ini udah ada nyambung lagi nih. Pondasinya udah retak betul dan ini bisa terancam rubuh dan bisa mengancam keselamatan masyarakat di sini, terutama penghuni rumah ini. Ini udah misah sekali nih. Itu sudah ditutup tuh Pak dulu Pak. Ya, udah bisa ditempel karena dia udah ada kuat lagi, udah ada nyatu lagi. Nah, mana lagi nih? Nah, mana? Oh, ini. Nih, ayo tuh Pak. Lepas kami sebelah tuh Pak. Ini lepas batu sudah dari sini nih. Udah lepas. Ini udah berapa lama ini? Seperti ini. Sudah. Dari semenjak yang 2013 itu dibebasin. Minimal itu 2016 lah Pak. Mulai. Ya, mulai ketahuan Waduh. Bapak, kami nggak tidur kalau Pak, tidur di sini lah Pak. Jadi, wah ini udah benar-benar iyalah, itulah Pak. hancur. Belum kamar mandi. Jadi ini kelihatan saudara sekalian. Nah, seperti ini retaknya ada lebih kurang ini 1 meter lebih di atas terus ke bawah. Ini sampai ke bawah tuh Pak. ini kusennya sudah tidak menyatu lagi dengan tembok. Pintu kan bisa Ke bawah mana lagi? dibuka. Ini juga. Ya, artinya ini rumah sudah memang kondisinya sudah tidak layak untuk dihuni sebenarnya kalau ada kondisi seperti ini. Ini sudah mulai lagi nah Pak. Pak, ini yang mulai baru nih Pak. Nih kayak gini Pak. Jadi bisa gini ini karena memang tanah ini bergetar di bawah ini gitu. Iyalah Pak. Jadi itu Pak, krik lah bunyi mesin dulu. Waduh. Kami ngopeng, kuping kami Pak. Dia dung gitu nah Pak. Dia kalau Kami kan dulu Pak, kami mantau angkat pernah ada dari situ. Betul kayak gempa itu Bu. Ya lah, Kayak gempa bumi. Ya betul. Oke Pak, ayo Pak, sama-sama Pak. ya. Pak, di belakang sana berbeda di Pak. Sama lah yang di luar Iya, Pak. sama. Satu rumah bisa 30 titik Pak, banyak rumah. Jadi pondasinya jadi turun ya? Iya, jadi turun bener Pak. Lagi samping Pak, kami takut tuh hujan angin tak tidur Pak, takut katakan Jawa tuh modal. Iya lah Pak. Bapak cuma di Jawa rumah caranya roboh kan ini kami semen kemarin itu Kak. Ini yang tadi. Iya, yang tadi lah itu. Ini kelihatan dari luar ini. Yes. Ini besar Pak kalau dari luar apa? Isut Mas. Nih kelihatan ini. Oh, ini retaknya udah benar-benar. Iya, Pak. Tadi nih Pak, yang di kamar tadi dengan nih. Ini di kamar tadi nih Pak. Nah, seperti apa solusi dari pihak perusahaan ini nanti kita cerita. Kita lihat mana yang rusak lagi. Ini Pak, di rumah kami lagi Pak. Oke. Nah, ini saudara sekalian, ibu-ibu di sini malah rebutan ini minta dilihat. Iyalah Pak. Bukti Pak, ya cara ngomong baik. Bukti. Mana? Rumah ini dulu dekat.
Ini turun deknya. Tapi ini udah diperbaiki ya? Ya, kami Perbaiki sendiri. Ya. Ini kami udah perbaiki sendiri. Ini juga udah takut ketimpa Pak, anak lagi sakit. Ini udah, ini juga retak. Ini retak. Ini retak juga Pak. Nah, ibu ini kena beruntung dia masih ada punya uang untuk memperbaiki. Bagaimana dengan yang tidak punya kemampuan di belakang? Iya. Oh, itu juga. Iya Pak. Saya untuk aku mati Pak, Bapak. Jadi saudara sekalian, kalau tadi dianggap itu rumah lama mengalami cepat keretakan, ini justru rumahnya temboknya baru malah retak juga, gitu. Rumah kita yang lebih baru lagi Pak. Sama Lebih baru kami lagi. sama ini ya. Oh, Iya. retak juga. Sama kami ini ya. Kalau kami ini di sini Pak. Kalau kami itu bukan retak lagi, hancur. Waduh, ini misah betul ini. Dia bisa Pak, bisa. Wah, ini tangan saya bisa masuk nih. Tapi Iya, ini ini bawa Bapak. Pak, keramiknya Iya. Pak. Ini tangan udah bisa masuk nih. Ini tinggal mau rubuh ke sana nih jadi. Tidaknya turun juga sudah ini. Ya Pak, menimpa Pak RT itu ke bawah itu Pak. Oh. Ini juga sudah retak. Baik saudara, ini rumah Ibu Dina, kita lihat lagi ini. Cina Pak. Cina. Rumah Bu Cina ini listriknya juga lagi mati. Nah ya di center ini. Kemana? Nah ini rumah baru. Rumah baru temboknya juga pecah. Ini ya. Ini coba Bu, coba. Nah ini. Nih kelihatan ini. Nah ini. Waduh. Sampai ke bawah. Sampai ke lantai. Nah, mana lagi? Itu lagi. Ini Pak. Hmm. Nih. Ini ya. Oh, aduh. Ini sampai ke perabungan tuh Pak. Sampai ke atas. Ya perabungan atas, kemarin bapaknya ada manjat, bocor kemarin. Oh, ini dengan kusen ini juga udah mau lepas ini. Itu sama tuh. Tuh Nih. mulai. Ini juga nih. Ah, mana lagi? Yang parah-parah mana lagi? Negara ini lain mana deh? Iya. Sama yang beda yang samping tadi kan? Yang samping sana tadi. Yang rumah yang lain mana? Ini masih ada. Mana yuk? Ini rumah termasuk rumah masih baru nih Pak. Iya. Dia habis pembebasan dulu nak bangun sini lagi. Oh, ini baru dulu. Ini baru kami sama Ini kalau sudah dibebaskan nih Pak, pindah Oh. sini lagi, bangun di sini. Bangun lagi. Yo, hancur lagi. Nah, ini mulai dari sini. Nah, ini bisa kita lihat saudara, udah retaknya udah juga banyak ini. Sampai ke atas. Bagian dalam ada? Banyak. Boleh masuk ya? Iya. Assalamualaikum. Kita pakai center ini, biar kelihatan. Mana nih? Lantainya dulu Pak. Oh ini. Turun sampai turun. Miring. Oh ini ya? Oh dalam. Iya. Oh ini batako. Wah, kalau batako lebih gampang lagi lepasnya, Mbak. Iya kan? Tanpa getaran pun kalau masangnya tidak bagus bisa ini, apalagi ini kena getaran. Ini diterjang ini roboh nih. Iya Pak, itulah takutnya. Saya terjang ya? Iya mana? Aduh. Nah, apalagi ini? Udah bisa. Waduh. Bawahnya. Kalau papan enggak lah ya, dadanya ya. Oke, kita ngumpul sana lagi, Bu. Kita cerita bagaimana baiknya menurut masyarakat di sini. Sekarang Mak Rian rumahnya Mak Rian. Kak Rin. Kak Bintu.
Ini memang retaknya dari bawah, mulai dari bawah. Dahsyat ini. Ini kayak bekas gempa bumi aja. Nah ini nyata betul ya. Jaraknya udah 1 cm. Renggangnya ini. Di dalam yang lebih parah, Pak. Dalam, ayo kita ke dalam yuk. Wah, ini ya. Nah itu saudara sekalian, dari atas. Dari sini ya. Mana lagi? Waduh. Ini mana sektor tadi? Oh, ini jelas. Sini. Nah, ini. Nih. Nah. Itu di atas pintu bisa, Pak. Oh. Itu belakang dah, Bu? Di belakang enggak Di belakang banyak papan ya? Iya, enggak nampaknya. Oke. Ini rumah Ibu? Rumah saudara. Oh, rumah saudara. Oke, kita kumpul lagi. Oh, banyak dirap sendiri. Tapi bekas letaknya mana? Ya, betul. Salam. Betul lah, Pak. Nggak apa-apa, biarlah. Kita cuma mau lihat ini. Minjam sektor. Retak-retak. Ini sampai ke bawah kan? Ini. Ya, sampai ke bawah. Di bawah. Oh, tapi sudah banyak Ibu perbaiki sendiri ya? Ya, ini banyak tempel-tempel. Tapi ya. sampai kapan? Nanti rusak lagi. Iya, tuh lihat tuh kan saja sampai turun. Ibu kalau misalnya PLN mengganti keuntungan, Ibu pindah dari sini, mau? Mau apa? Mau ya, asal sesuai gitu ya? Iya. Oh iya. Di belakang sana ada juga. Mau dilihat juga? Sudah cukup. Nah ini penghuninya di mana? Sudah pindah Pindah ke? Kacang Kuda. Oh terpaksa pindah karena takut roboh. Oh gitu ya. Karena memang banyak mengalami kerusakan juga dan paling dekat dengan PLN ini. Terpaksa mengungsi dulu. Jadi rumah siapa sih pemiliknya? Pemiliknya Saidah. Nah jadi saudara sekalian, ini rumah Ibu Saidah DT 24 RW 07 nomor 11 ini, yang berada dalam kawasan 21 rumah tadi. Penghuni rumah ini terpaksa mengungsi atau ke tempat yang lebih aman karena rumahnya juga mengalami keretakan dan paling dekat dengan Pihak mesin PLN ini. Jadi takut ini ya, takut Iya. terjadi apa-apa kan? Takut roboh, Pak. Beroboh malam-malam. Iya, ke pintu. Oke, kita kumpul lagi, Bu. Kita kumpul lagi. Kira-kira apa maunya gitu? Di Jawa Pak, Apa? ini rumah beton-beton roboh. Iya. Apalagi ini rumah udah pakai beton. Iya. Baik, saudara sekalian, saya baru saja selesai melihat langsung kondisi rumah yang ada di sini yang mengalami keretakan, terutama rumah Ibu Era ini tadi, yang boleh dibilang sudah tidak layak huni. Begitupun tidak kalah mirisnya nasib rumah-rumah yang lain. Ada sekitar 20 rumah ya. Di sini sisa 21 rumah, tapi Sisa 21 rumah yang mengalami kerusakan berat itu 10 rumah. 10 rumah. Jadi kita mau tanya nih Bu, kamera boleh dekat. Bu, siapa dulu yang ngomong? Silakan. Maunya apa nih bagusnya? Kami warga hanya ingin pembebasan lahan karena diperbaiki juga percuma, akan
terjadi hal seperti terulang lagi. Dibangun baru sekalipun akan mengalami keretakan juga gitu kan. Jadi bagusnya memang pembebasan, pindah dari sini. Nah itu biayanya seperti apa maunya? Kalau kami tidak meminta biaya harga tinggi, kami meminta sesuai dengan pasaran di sini. Oh, sesuai dengan NJOP, harga tanah di sini dan harga bangunan ya. Karena merasa ini sudah tidak nyaman lagi kan gitu Bu ya. Nah Ibu apa tadi ngomong? Ini saya sama saya kan mama ini anak-anak ya. Oh gitu ya. Sampai malam nih orang tua nih katanya tidak bisa tidur. Tuh obat galau tuh di rumah tuh sesangke tuh. Udah para pening makan obat. Orang kemarin obat jantung deg gitu. Oh. Saya nggak main obat Pak sekarang Pak. Karena mikirkan ini. Iyalah ngeri Pak. Ngeri kalau malam-malam tidur roboh kena timpa gitu kan. Tuh di atas tuh seng tuh takut. Bunyi. Masya Allah. Hujan angin. Saya pernah tidur kalau hujan Pak. Rumah ini sudah ngeri. Agak-agak ya seperti gempa bumi ya jadinya. Ini tidak bisa tutup lagi pintunya naik turun ke bawah tanah. Jadi ini sudah berlangsung sejak 2013. Ya, 13. Sampai sekarang. Nah ini kan ada yang sudah dibebaskan. Nah mereka dibebaskan itu seperti apa? Kok bisa dan ini tidak? Itu pertanyaannya Dibebaskan kan? itu dengan adanya gugat gini juga Pak di sana. Oh mereka menggugat ke sana, terus dikabulkan. Nah lalu kita ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Pertanyaannya itu. Dengan alasan diukur dari amdal mesin 100 meter. Oh, karena ini dianggap aman. Karena lewat dari 100 meter dari perusahaan itu. Tapi nyatanya tetap saja mengalami keretakan lebih dari 100 meter. 100 meter dibebaskan. Iya. Kok kami yang ngomong lurusan tidak dibebaskan, yang lebih jauh malah dibebaskan. Iya. Lahan kosong. Gudang tuh Pak, gudang Iya. Nah katanya ini informasi dari sana pihak perusahaan ini kan tidak operasional lagi. Nah ini gimana kenyataannya masih ada terjadi getaran, berarti masih hidup kan, masih operasional kan? Kalau dari pihak perusahaan bilang tidak beroperasional itu bohong Pak. Tidak ada, pembangkit masih beroperasional sampai saat ini. Oh, tidak tapi ada. Sekarang mati nih mesinnya? Mati karena mati lampu. Oh gitu ya. Lagian kan rumah kami kerusakan parahnya dampak dari dia sebelumnya. Walaupun mungkin dia bilang tidak beroperasional lagi, terus dampak kami yang lama gimana? Iya. Oke, bolehlah sekarang mungkin berkurang operasionalnya, tapi sebelumnya kan sudah mengalami kerusakan karena itu ya. Tetap harus Tapi bertanggung Pak kalau jawab. mesin memang tidak hidup Pak, masa rumah ini kata ibu Iya. kan dari bawah nih. Ya, nah sekarang saya mau tanya nih, upaya yang sudah dilakukan oleh warga sini ini apa saja? Melapor ke RT, ke lurah, ke DPR, ke wali kota barangkali? Iya, Sudah semua. Sudah semua melapor. Pernah dipanggil ke DPR katanya? Pernah 2 kali hiringan. Baru kemarin Senin kemarin Pak. Oh, Senin kemarin. Nah, hasilnya seperti apa? Perbaikan tadi Pak. Perbaikan. Pihak perusahaan sanggup memperbaiki. Yang anggaran beda Berapa? ada yang 200 10 juta untuk 10 rumah. Ada yang 15, ada yang 13, sedangkan Anggarannya rumah tuh Pak. 13 maksudnya 13 juta Iya. per rumah. Oh, ini yang 13 juta Beda-beda. begini Pak. Ini kan Ada yang Ada yang 10 juta. Paling kecil 10, paling besar berapa? 27 juta yang paling besar. Nah, ibu-ibu mau enggak? Kami tidak mau Pak, kami cuma minta ingin kenyamanan, ketenangan. Oh, artinya gini, kalau bisa saya simpulkan, diganti uang perbaikan toh nanti akan rusak lagi, akan bergetar dengan lagi. anggaran segitu tidak cukup. Tidak untuk cukup memperbaiki ya. rumah. Jadi kesimpulannya lebih baik dibebaskan ibu-ibu sini pindah dari sini. Diganti Kesepakatan di awal Pak perjanjian. diganti dengan yang layak. Nah, dulu katanya sudah pernah ada kesepakatan. Sudah pernah Pak, kesepakatan perjanjian rumah kami sudah digedor dengan PT Eramas Persada. Sudah diukur. Sudah harga sudah mengetahui masing-masing rumah, sudah tahu, sudah tanda tangan, tapi kosong. Itu kapan itu? Itu 2016, Nah, 2015. nah, kenapa tidak ada realisasinya sekarang? Tidak ada, kami pengajuan baru ini. Jadi, terus kami ngurus lagi, terus di 2018 dijanjikan lagi pembebasan tersebut, sudah ukur Oh, berarti lagi. sebelumnya sudah pernah Jong lagi, dijanjikan iya. pembebasan. Jong lagi. Tapi sampai hari ini tidak jadi Jawabnya batal. nggak jadi. BPHP, iya. Malah Ini memang gudang yang pemimpin kita dibeli. ini banyak yang PHP sekarang. Bu. memang iya, Pak. Iya. Yang sakitnya gudang dibeli Pak. Bapak tahu nggak di sini nih, sarang ular kobra tuh masuk di Wah, tank ngeri. kami.
Pernah masuk situ? Iyalah. Masuk lagi. Ada orang situ dah cerita ular anak sekolah mati. Ibu sabar Bu, Ibu sakit jantung. Memang yuk, Bapak pengen nengok obat kami kan bawa lah Pak. Iya. Dua sangkai besar obat kami. Ya Allah. Dulu kami tak punya darah tinggi, tak punya vertigo. Ini sekarang lah kena radang sendi lah Pak. Tak bohong kami Pak. Ya, Kami tuh ngomong tak mau muluk-muluk lah Pak. Jadi Pakai kayak gini. upaya masyarakat melapor ke pihak berwajib sudah pernah. Mulai dari RT, Lurah, Wali Kota sampai ke DPR. Dan hasilnya sampai hari ini belum berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saudara sekalian, tidak ada maksud kita untuk sengaja mendiskreditkan siapapun, tapi semata-mata untuk membela masyarakat agar mereka yang merasa tertindas ini, merasa dirugikan ini bisa tidur dengan nyaman tinggal di sini. Sudahlah kita mikirkan ekonomi ini sulit, nah rumah juga seperti ini terancam. Ini lama-lama nanti ya mudah-mudahan jauh dari bala ya. Timbul korban nyawa kan, waduh ini Kalau mau lebih tragis. tidur, tak bisa tidur. Nah ini, Makan obat jantung, Nah, obat ini. vertigo. Nah, ini obat galon nih, Pak. ibu apa tadi ibu? Bu Sri Darmawati. Ibu Sri Darmawati ini obat jantungnya nih. Ini udah jantung dilihat. ada vertigo, ada galon situ obat Aduh Pak. galah, gara-gara mikirin rumah Banyak ini, pikiran, nah. Tak ibu tidur. nih akhirnya Iya. terpaksa harus makan obat terus. 300 darah kolesterol kami, darah kami 270. Masya Allah, ini lengkap ini ada Lengkap obat lah, mah ada juga. galon. Ini generik semua obatnya nih. Iyalah, dari dokter Pak resepnya Pak, bukan masing-masing beli. Iya kan. iya iya iya. Dari dokter lah mana berani makan obat Masya masing-masing. Allah. Dan konsumsi obat ini sudah 12 tahun nih Pak, hampir 16 tahun sama ini. Gara-gara Di sini mikirkan ya, ini. banyak nih obat kami Pak. Nah, gara-gara Kalau orang mikirkan tidur kan darah tinggi rumahnya Pak. mau roboh ini sampai sakit jantung. Tadi malam dia hujan angin kami duduk lah sama bapaknya. Tidur pun nggak bisa. Cucung kami antar Pak ke pesona saking hapot. Takut. Daripada tidur di bawah, kami antar ke Pak Bundanya. Masya Allah. Biarlah kami berdua be sama datuk-datuk Pak, ya aman. Ngeri Pak. Kalau hujan tuh kayak bunyi krek-krek tuh nah. Jadi baik, kita menghimbau Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dan pihak keamanan, siapapun yang merasa berkepentingan dan merasa berkewajiban terhadap nasib masyarakat di sini, kita menghimbau agar hendaknya ini segera turun tangan lah, diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sebelum korban nyawa manusia terjadi di sini. Kita tidak berharap seperti itu. Demikian, terima kasih atas segala perhatian Anda saya ucapkan. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.